Oke teman-teman, khusus teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjam duit yang masih pada takut ya. Karena penagihan dari pihak aplikasi pinjam duit biasanya memang agak-agak sadis ya. Yang bikin teror teman-teman subscriber yang panik ya. Jadi di sini saya dapat WA ya teman-teman dari pihak aplikasi pinjam duit. Mungkin kalau teman-teman baru telat ya 1 hari atau 2 hari, mungkin kalian panik lah ya kalau dapat WA kayak gini. Nah di sini teman-teman nggak baca ya. Nah di sini kan nggak baca. Yang bawahnya itu kan saya udah tertarain untuk nomor identitas Anda ya. Sekalian ya saya proses hari ini. Nah jadi nomor KTP katanya mau diproses. Jadi buat teman-teman, inilah cara-cara penagihan dari aplikasi pinjam duit misalkan kalian telat bayar. Nah ini bener nggak bang, data kita mau diproses? Jawabannya enggak, ini hanya teror ya. Nakut-nakuti kalian teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut dapat WA kayak apapun dari pihak pinjam duit. Intinya kalian itu ditakut-takuti, digertak. Kalau saya pribadi tidak menyarankan teman-teman untuk balas. Nah, salah satu contoh saya balas seperti ini. Kalau saya kan balas terus nih. Karena memang saya nggak pernah panik gitu loh teman-teman. Bahkan saya mau kerjain DC-DC yang sering neror kayak gini. Sekarang dana terkumpul ada berapa Pak? Masih belum ada Pak. Ya, saya balas terus. Soalnya saya mau menghajar DC-DC yang sering neror kayak gini. Padahal ini yang WA bukan nomor ini aja. Dari tadi sudah ada 4 ya. Bahkan saya kerjain semua ya. Nah, perpanjang dulu sekarang Pak ya. Tolong jangan dipersulit ya pembayaran. Bayar perpanjangan sekarang Pak. Yang 7 hari aja di aplikasi 800 sekian-sekian. Nah, jadi buat teman-teman harus tahu juga. Misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjam duit. Kemudian tiba-tiba disuruh perpanjangan. Saran saya, kalian nggak usah perpanjang. Ya, jadi nggak usah perpanjang. Kenapa bang? Nggak usah, karena perpanjang itu tidak akan mengurangi pinjaman kalian. Itu hanya Itu hanya menambah tenor. Jadi pinjaman kalian tetap. Jadi saran saya nggak usah perpanjang 800.000 nih. Bayangkan mungkin tambah 7 hari atau 14 hari. Nanti kalau sudah 14 hari atau 7 hari kalian ditagih pastinya. Jadi saran saya nggak usah. Kalau kalian memang nggak ada dana ya sudah tinggal bilang belum ada dana. Nunggu aja saya punya dana Pak gitu. Daripada teman-teman perpanjang. Karena perpanjang tidak akan mengurangi. Sampai kapan kalian mau perpanjang? Ya kan? Jangan. Jadi intinya nggak usah lah. Itu saran saya. Kemudian di sini saya balas ya masih usaha Pak ya. Sudah pasti saya balasnya masih usaha. Bahkan dari pihak DC, dari pinjam duit itu marah ya. Sering marah karena saya usaha Pak, masih cari dana Pak. Tapi saya balasnya seperti itu aja. Saya soalnya mancing-mancing dari pihak penagih biar dia nakut-nakuti saya. Nanti saya telepon seperti itu. Ya akhirnya ternyata DC-DC yang kayak gini ini takut ya. Kalau kita beraniin takut dia. Seperti itu. Bahkan saya bikin grup kemarin. DC-DC pinjol yang sering neror itu saya bikin grup DC cuman keluar-keluar. Saya bikin loh, saya masukin semua. Dia banyak yang keluar. Gitu loh. Usaha Pak. Nah kemudian dia sampai jam berapa saya bisa tunggu pembayaran. Angsuran pertama masa udah telat Pak. Pastikan sekarang jam berapa perpanjangan. Ini masih dinyuruh perpanjangan. Jadi saran saya jangan kalian perpanjang ya. Karena perpanjang tidak akan mengurangi pinjaman kalian. Seperti itu. Nah di sini saya balasnya seperti ini juga. Masih usaha Pak. Belum ada dana Pak. Kami usaha cari dana talangan Pak. Itu aja sih. Tapi teman-teman nggak usah balas lah ya. Kalau kalian nggak mampu mikirnya kayak saya nggak usah balas ya. Cuman di sini saya berbagi buat teman-teman agar teman-teman yang dapat WA kayak gini, oh ini nakut-nakuti ya, oh ini teror kayak gitu loh ya. Kemudian saya balas udah. Kemudian dia telepon sampai 4 kali, jam berapa dibayar? Saya diamin aja, saya telepon pakai nomor lain, dia takut kok. Nah, bahkan ini maksa saya telepon juga sih. Kalau teman-teman pengen tahu dari pihak penagih ini yang saya telepon, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Cari ya DC pinjam duit yang saya telepon. Ya, dia kan nelpon sama saya nggak tahu, nggak diangkat. Akhirnya saya telepon balik ya, kemarin tuh nggak diangkat. Ternyata setelah jam berapa saya telepon dia angkat. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya, sudah saya upload ya. Oke, kemudian mau sampai kapan menunggak, gunakan sekarang program keringanan ya bla bla bla. Jangan dibaca aja Pak. Kemudian saya kirim emot.
Jam berapa dibayar Pak? Masih belum ada dana Pak. Seterusnya saya balas seperti itu. Kemudian di sini ya, kerja nggak sih Pak? Masih kuliah kah? Nah, saya bilang aja masih seperti itu kan. Orang tua tahu Anda minjem begini. Iya, saya bilang iya. Udah setuju ya, berarti kalau datanya saya proses. Nih, ini ya. Jadi buat teman-teman misalkan dapat WA kayak gini, data Anda mau proses kayak gitu, gak usah takut. Proses apa? Proses abal-abal. Gak ada apa-apanya ya, kalian gak usah panik. Setuju apa maksudnya saya bilang seperti itu kan? Kemudian ini kan nanya, gak dibaca bahwa itu kan saya udah apa ini terain untuk nomor Anda sekalian saya proses hari ini. Sebenarnya ini proses apa sih? Nggak ada sih, nggak jelas teman-teman. Jadi ini hanya nakut-nakuti. Proses kalian jangan langsung main panik dan takut. Proses apa? Proses nakut-nakuti gitu loh. Saya bilang kayak ini ya, saya balas iya. Nah teman-teman bisa lihat iya. Ya tinggal saya kasih datanya untuk penagihan aja Pak. Saya minta Bapak bayar perpanjangan aja, nggak mau diusahain. Nih masih maksa lagi teman-teman, maksa untuk perpanjang. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar, jangan sekali-kali kalian perpanjang, karena perpanjang tidak akan mengurangi pinjaman kalian ya, justru kalian semakin habis nantinya ya. Oke, kemudian riwayat pembayaran tagihan Anda akan diupload ke sistem ya kredit Slick setiap harinya. Pastikan kualitas kredit Anda baik, silahkan lakukan pembayaran tagihan Anda hari ini. Saya ya. Jam berapa saya bisa tunggu pinjam duit? Anda respon berlaku sesuai dengan ketentuan berlaku di aplikasi tertera jelas. Terpercaya pembayaran pinjaman Anda, pinjam duit lagi, kena BI checking. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah ya, kemudian saya balas-balas terus lah. Intinya buat teman-teman gak usah takut ya, gak usah terlalu memikirkan pinjol-pinjol yang kayak gini ya. Intinya pinjam duit ini nakut-nakuti. Kalau kalian takut semakin takut. Bahkan ini saya dari pihak penagih pinjam duit ini banyak sekali. Kalau nggak salah saya bikinin grup, dia ada 10 nomor yang sering nero. Saya teleponin, dia blokir semua nomor saya. Ya saya telepon, dia blokir nomor saya. Karena saya nggak takut kan. Kemudian saya pakai nomor lain, dia aktif ternyata. Berarti nomor saya itu diblokir oleh pihak penagih. Dia takut loh teman-teman. Makanya buat teman-teman, kalau kalian takut, semakin ditakut-takuti. Kalau kalian berani, dari pihak penagih itu takut gitu loh. Kayak saya ini contohnya, saya marah-marahin semua. Nih, kemudian saya kirim kayak gini. Wah, kirim emot-emot. Ini sudah nggak aktif. Berapa hari nih? Nggak dibuka. Ya, jadi intinya buat teman-teman dimanapun kalian berada, misalkan kalian telat bayar, intinya kalian diteror itu aja sih. Kalau kalian takut semakin ditakut-takuti, tapi kalau kalian berani dari pihak penagih pasti takut. Oke teman-teman, terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.